Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Claude Farul Razi, SPD, MPD dalam pembelajaran fisika. Dalam pembelajaran fisika kali ini kita akan menguraikan vektor. Namun sebelumnya saya tetap berharap kepada seluruh anak-anakku semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, kita akan memulai pelajaran kita dengan penguraian vektor. Penguraian vektor adalah suatu cara menyatakan sebuah vektor dengan dua vektor lain yang saling tegak lurus dalam bidang kartesius. Misalnya, sebuah vektor gaya F dapat diuraikan atau diproyeksikan ke arah horizontal. Horizontal ini adalah ke arah sumbu X sehingga melahirkan vektor Fx. Kemudian ke arah vertikal, dalam hal ini ke arah sumbu Y sehingga melahirkan vektor Fy. Perhatikan ilustrasi yang saya gambarkan ini. Pertama-tama adalah kita melukiskan koordinat kartesius X dan Y. Seperti ini. Kita menggambarkan sebuah vektor F. Selanjutnya vektor F ini kita proyeksi terhadap sumbu X sehingga melahirkan sebuah vektor yang arahnya ke kanan yang disebut dengan Fx. Kemudian vektor F ini lagi kita proyeksi terhadap sumbu Y sehingga melahirkan vektor Fy yang arahnya ke atas atau arah sumbu Y. Kemudian sudut alfa ini adalah merupakan sudut apit antara vektor F terhadap sumbu X positif, karena sudut sebuah set vektor itu selalu diukur dari sumbu X positif. Nah, dari grafik ini kita akan menentukan komponen vektor F adalah sebagai berikut. Fx sama dengan F cos alpha, sedangkan Fy-nya sama dengan F sinus alpha. Untuk menentukan cos atau sinus pada grafik ini, kita menggunakan aturan segitiga atau rumus trigonometri sederhana yang telah dijabarkan di pembelajaran matematika oleh Bapak dan Ibu guru matematika. Nah, untuk melengkapi pemahaman kita kaitannya dengan persamaan ini, maka saya akan berikan contoh. Misalnya sebuah vektor F sebesar 10 Newton dan alfa sama dengan 30 derajat. Di dalam kita menentukan komponen vektornya adalah menggunakan persamaan ini. Fx sama dengan F cos alpha. Selanjutnya nilai-nilai yang ada dalam soal kita substitusi ke dalam persamaan ini, sehingga melahirkan F-nya 10 dikalikan dengan cos alpha 30 derajat. Cos alpha 30 derajat sama dengan 10 akar 3. Sehingga 10 kali 10 akar 3 sama dengan 5 akar 3. Jangan lupa satuannya di sini timpalkan Newton. Kemudian yang berikut adalah komponen vektor F, proyeksinya terhadap sumbu Y sama dengan Fy sama dengan F sinus alpha. Berarti sama dengan 10 kali sinus 30 derajat. Sinus 30 sama dengan sport 2, maka dikalikan 10 sama dengan 5 Newton. Demikian cara penyelesaian soal bentuk seperti ini. Kalau anak-anakku masih belum memahaminya, maka bisa ditanyakan. Selanjutnya anak-anakku, kita akan lanjut membicarakan tentang menjumlahkan vektor secara analisis. Menjumlahkan vektor secara analitis adalah cara melukiskan dan menentukan hasil penjumlahan vektor atau resultan melalui proses penguraian vektor menjadi vektor-vektor komponennya. Besar resultan dan arah vektor resultan dirumuskan sebagai berikut. Jadi ini disimbolkan dengan R besar, ini adalah resultan vektor, dapat dirumuskan dengan akar Rx kuadrat, yaitu jumlah komponen vektor pada sumbu X ditambah dengan jumlah komponen vektor pada sumbu Y, yaitu Ry kuadrat. Sedangkan persamaan ini adalah untuk menentukan arah vektornya, arah vektor resultannya, yaitu tangent theta derajat Ry dibanding dengan Rx. Kemudian dari tangent theta ini kita temukan harga nilai tetanya. Untuk menentukan sudutnya menggunakan persamaan arcus tangens Ry per Rx. Kemudian
saya berikan keterangan supaya menjadi ingatan kita bahwa R itu adalah menunjukkan besar resultan vektor, kemudian theta derajat adalah merupakan arah resultan vektor. Nah, di samping ini saya memberikan lagi ilustrasi tentang beberapa vektor yang berada pada koordinat kartesius, yaitu vektor F1, F2, dan F3. Nah, terlebih dahulu kita menentukan sudut ini, artinya F1 terhadap sumbu X positif dengan sudut alfa 1. Kemudian vektor F2 terhadap sumbu X positif dengan sudut sebesar alfa 2. Kemudian vektor F3 terhadap sumbu X positif itu dengan besar sudut alfa 3. Nah, setelah sudutnya sudah sempurna terpasang seluruhnya, kemudian kita proyeksi pada masing-masing vektor. F1 proyeksi terhadap sumbu X menjadi F1 cos alfa 1. Kemudian proyeksi F1 pada sumbu Y menjadi vektor F1 sinus alfa 1. Selanjutnya pada vektor F2 kita proyeksi lagi pada sumbu X. Namun kita ingat bahwa proyeksi F2 pada sumbu X ini berada pada kuadran negatif, sehingga arah vektornya dia arah ke kiri, F2 cos alfa 2. Selanjutnya kita lanjutkan dengan proyeksi pada sumbu Y adalah F2 sinus alfa 2. Demikian pada vektor F3, dia juga tetap jatuh pada kuadran negatif, yaitu F3, sehingga arah vektornya juga dia menuju ke kiri, melahirkan F3 cos alfa 3. F3 proyeksi pada sumbu Y melahirkan F3 sinus alfa 3. Nah, angka-angka dalam grafik kartesius ini bisa kita pindahkan di dalam sebuah tabel untuk memudahkan kita perhitungan. Misalnya vektor F1, F2, F3, kemudian dengan sudut alfa 1, alfa 2, alfa 3. Nah, komponen pada masing-masing sumbu, baik itu X maupun Y, maka akan dirumuskan seperti ini. F1 cos alfa 1, F2 cos alfa 2, F3 cos alfa 3. Demikian pula pada sumbu Y. Nah, jika nilai-nilai itu sudah diketahui, maka tinggal kita substitusi ke dalam persamaan ini untuk menentukan harga nilai Rx dan Ry. Ya, demikian anak-anakku, semoga dalam penguraian vektor ini bisa dimengerti. Kalaupun juga belum dimengerti, bisa ditanyakan. Nah, ini saya berikan sebuah contoh penjumlahan vektor secara analisis. Terlebih dahulu saya menggambarkan koordinat kartesius X dan Y. Kemudian saya menggambarkan 3 buah vektor yang ada pada koordinat kartesius tersebut, yaitu F1, F2, dan F3. Masing-masing F1 ini memiliki sudut 30 derajat, kemudian F2 60 derajat terhadap sumbu X negatif, tapi dalam pengukuran sudut selalu diukur dari sumbu X positif. Jadi di sini 60, maka di sisa di sini tinggal 30 ditambah dengan sudut siku-siku di sini 90, berarti jadinya 120. Demikian pula pada vektor F3. Vektor F3 sudutnya itu diukur dari sini, sudut lurus 180 derajat ditambah dengan 45, berarti vektor F3 dengan sudut 225 derajat. Nah, konsep penting di dalam penguraian vektor ini, pertama kita uraikan vektor menjadi komponennya, kemudian kita buat tabel dan isi. Selanjutnya jumlah komponen vektor yang ke arah sumbu X dan sumbu Y. Dan kemudian kita hitung resultan F dan arah resultan vektor. Kemudian sudut-sudut tadi digambarkan seperti ini, supaya anak-anakku tidak bertanya kenapa dari mana sudut 120 dan kenapa dari mana asalnya 225 derajat. Nah, ini tabel dari grafik ini, kemudian nilai-nilainya kita substitusi ke dalam tabel ini. F1 dengan vektornya, nilai vektornya 20, kemudian sudutnya 30 derajat, demikian pula F2 dan F3 seperti apa yang tergambar dalam koordinat kartesius ini. Kemudian selanjutnya adalah kita menentukan komponen vektor pada sumbu X. Jadi dari di sini melahirkan 10 akar 3. Kemudian komponen vektor pada sumbu Y melahirkan 10. Demikian pula komponen vektor F2 pada sumbu X melahirkan harga 10. Kemudian
pada sumbu Y 10 akar 3. Kemudian pada vektor F3 pada sumbu Y melahirkan negatif 20 akar 2. Kemudian pada sumbu Y melahirkan negatif 20 akar 2. Nah, jika akar 2 itu berharga 1,4 dan akar 3 berharga 1,7, maka jumlah resultannya sebagai berikut. Akan melahirkan jumlah resultan pada sumbu X negatif 21 dan resultan vektor pada sumbu Y adalah negatif 1. Nah, supaya anak-anakku tidak bingung dari mana nilai diperoleh, maka saya akan turunkan misalnya untuk menentukan nilai F1X sama dengan F1 cos alfa 1. F1 nya 20 dikali dengan cos 30 alfa 1 ini, sehingga cos 30 sama dengan 10 akar 3, maka 20 kali 10 akar 3 menghasilkan 10 akar 3 Newton. Jadi nilai ini akan disetujui dalam tabel ini. Kemudian pada komponen vektor pada sumbu Y, F1Y sama dengan F1 sinus alfa 1. F1 nya adalah 20, kemudian dikalikan dengan sinus 30. Sinus 30 sama dengan 10/2, maka 20 kali 10/2 menghasilkan 10 Newton. Jadi nilai-nilai itu kemudian kita substitusi dalam tabel ini supaya memudahkan kita di dalam berhitung. Seterusnya pada vektor F2, F2X, F2 cos alfa 2 melahirkan 20 kali cos 120 dan seterusnya sehingga melahirkan negatif 10 Newton. Ini kita pindahkan ke sini lagi. Selanjutnya pada F2Y 20 kali sinus 120, kemudian 20 kali 10 akar 3 sama dengan 10 akar 3, kita pindahkan lagi di sini. Kemudian seterusnya F3X, F3 cos alfa 3 40 kali cos 225, karena cos 225 sama dengan cos 45 1/2 akar 2, tapi karena dia berada pada kuadran negatif maka dia berharga negatif, sehingga melahirkan negatif 20 akar 2 Newton. Demikian pula pada sumbu Y, F3 sinus alfa 1 40 sinus 225, juga dia berada pada kuadran negatif sehingga menghasilkan 20 akar 2 Newton. Nah, nilai-nilai kita substitusi kemudian berdasarkan nilai ini sehingga melahirkan Rx negatif 21 dan Ry sama dengan negatif 1. Nah, untuk menentukan resultan vektor Rx kuadrat per Ry dikuadratkan sehingga melahirkan negatif 21 ditambah dengan 1 dikuadratkan sehingga melahirkan akar 441 ditambah 1 sehingga melahirkan akar 442. Dalam hasil perhitungan dengan menggunakan angka-angka kalkulator menghasilkan 21,02. Nah, selanjutnya kita tentukan arah vektornya. Arah vektor terlebih dahulu kita tentukan dulu nilai tangents tetanya, yaitu Ry per Rx negatif 1 dibanding dengan negatif 21 menghasilkan 0,048. Dari nilai ini kita menentukan nilai sudutnya menggunakan aturan matematika arcus tangens Ry per Rx. Dari hasil ini arcus tangensnya kita pindahkan ke sini 0,048. Kemudian kita tentukan sudutnya berdasarkan tabel atau bisa juga kita menggunakan angka kalkulator dengan menggunakan shift tangens sehingga tertulis atan atau anti tangensnya, kemudian kita beri tanda sama dengan dan melahirkan angka 2,75 derajat. Demikian cara perhitungannya, semoga dapat dipahami. Kalaupun juga belum dipahami bisa ditanyakan. Nah, kemudian yang ini sengaja Bapak Guru lampirkan dalam slide ini supaya menjadi perhatian kita untuk mengingat kembali tentang trigonometri sederhana yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu Guru Matematika. Sekian dan terima kasih. Demikian materi kita pada hari ini, semoga dapat dipahami. Nanti dilanjutkan pada pertemuan berikut dengan contoh-contoh soal yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.